أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para orang-orang soleh terdahulu yang mengikuti beliau. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita dengan Rahman dan Rahimnya. Dan semoga semua pendengar sekalian Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya dan dilapangkan rizkinya dan diwafatkan di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel kami, PD Islamic Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam berdoa, yang mana kurang lebih adab-adab ini harus dipenuhi, dan insya Allah jika sudah dipenuhi, insya Allah Ta'ala doa kita akan dikabul atau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung kepada topik pembahasan. Adab yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Hal itu karena engkau memohon kepada Allah suatu pemberian rahmat dan ampunan, maka pertama kali yang harus dilakukan olehmu adalah memberikan sanjungan dan pengagungan sesuai dengan kedudukan Allah yang Maha Suci. Dari Fadlah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu puji Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya, dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain. Setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu, mengucapkan pujian-pujian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Adab yang kedua, berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat dengan kita dan Allah bersama kita dengan ilmunya, pengawasannya, penjagaannya, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan masalah pengabulan doa hanya kepada Allah, dan harus merasa yakin dengan terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkannya doa. Maksud hadis ini adalah kalian harus merasa yakin dan percaya bahwa Allah dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak akan mengecewakan seseorang yang berdoa kepadanya apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Hal ini disebabkan apabila seseorang yang berdoa tidak percaya dan yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidaklah mungkin ia memanjatkan doa dengan bersungguh-sungguh. Adab yang ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Perbuatan tersebut mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah kagum kepada hamba-hambanya apabila ia berkata, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau. Allah berfirman, hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum. Adab yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya hanya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah terus-menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah dengan mendesak. Adab yang kelima, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Telah diriwayatkan dengan hadis dalam As-Sunnah sebagaimana hadis riwayat Muslim yang panjang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesainya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka, dan apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau ulang sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau Shallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum. Adab yang keenam, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya luas, yaitu dengan perkataan ringkas dan bermanfaat yang menunjukkan pada makna yang luas dengan lafaz yang pendek dan sampai kepada maksud yang diminta dengan menggunakan susunan kata yang paling sederhana, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad dari Aisyah bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Adab yang ketujuh, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya Rabb kami, beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Al-Hasyr ayat 10. Dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, Musa berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Al-A'raf ayat 151. Dalam firman yang lain, Allah berfirman, ya Rabbku, berikanlah ampun kepadaku dan kedua ayah ibuku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingat kepada seorang, maka beliau mendoakannya, dan sebelumnya beliau mendahulukan berdoa untuk dirinya sendiri. Demikian pembahasan adab-adab dalam berdoa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, yang mana sangat baik untuk diamalkan dan berpengaruh dalam terijabahnya sebuah doa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.